Seorang ustadz bernama Miftahul Khair mengaku bangga karena sebuah media internasional meliput kabar tentang dirinya perihal sang istri yang melepas jilbab karena menganggap jilbab merampas kemerdekaan kaum wanita secara fisik. Dalam artikel itu disebutkan pula bahwa dia satu-satunya ustadz yang istrinya nggak pakai hijab. Dilanjutkan dengan kalimat provokatif dan victim mentality tentang betapa banyak bulian dan hujatan yang dia terima. Padahal sejauh pengamatan saya, Miftah sendiri yang selalu menyerang dan mengusik kelompok lain demi mendapat atensi publik. Ustadz yang selalu mengaku dirinya cool ini tampak sangat bertingkah nyeleneh belakangan ini. Menjadi topik perbincangan di forum-forum sosial media. Ada beberapa argumen dari Miftah yang menurut saya perlu digarisbawahi. Pertama, ia mengatakan bahwa perempuan bercadar, cadarnya bau jigong, bau lecit, dan bau tengki. Ia heran mengapa banyak muslimah yang merasa nyaman memakai cadar. Soalnya ia compare atau ia bandingkan dengan dirinya sendiri yang gak kuat memakai masker. Kita tak perlu heran, tentu karena mulutnya bau bangke. Kemudian atas dasar itu, dengan pola pikir pragmatis, ia membuat kesimpulan sendiri yang justru blunder memusingkan dirinya sendiri dengan argumen, mana mungkin Tuhan menyuruh kita menikmati bau jigong kita. Lah kan emang Tuhan gak pernah nyuruh nyium jigong. Nasihat dari saya, wahai Ustadz Miftah, makanya kalau punya mulut itu dibersihin, gosok gigi yang rajin, sehabis makan, sebelum tidur, dan setelah bangun tidur, biar gak terganggu sama aroma mulut sendiri. Herannya, padahal di kalimat berikutnya ia menyuruh orang-orang untuk berpikir logis dan kritis, sedangkan dirinya berpikir dengan analogi buntu. Kedua, dalam postingan yang lain ia mengajak orang lain untuk beragama mengikuti teori sales yang mana tidak perlu menjelekkan produk lain. Namun anehnya, Ustadz yang satu ini tidak menyadari bahwa tingkah dan postingannya selama ini sama dengan menjelekkan agamanya sendiri. Kalau dianalogikan dalam teori sales sebagaimana yang ia sarankan, dia ini ibarat sales yang menjelekkan produknya sendiri. Lah gimana mau laku kalau barang jualannya sendiri dicaci maki? Nah, kurang gila apa lagi orang ini? Dengan cara itu tentu orang yang awalnya tertarik pada Islam jadi hilang respek. Ketiga, dari postingan lainnya menunjukkan ternyata dia ini tidak paham betul konsep implementasi ajaran agama. Tak bisa membedakan dikotomi antara syariah dan budaya serta rasa nasionalisme. Miftah seolah-olah merisaukan orang-orang yang berpenampilan sesuai syariat. Kalau dia memang memahami agama secara kafah, seharusnya ia tahu bahwa hierarki agama berada di atas segalanya, termasuk negara atau tanah air. Fine bila memang ia ingin istrinya melepas jilbab, namun janganlah sampai meracuni dan mengajak orang lain melepas jilbab. Motivasinya apa coba? Biar masuk nerakanya punya temen. Ia bahkan mengabaikan syariat demi budaya, menganggap jilbab tidak wajib hanya demi melihat perempuan muslimah berkonde, mengajak wanita Indonesia kembali pada pakaian leluhur yang katanya tanpa jilbab dan serba terbuka. Ini sebuah kedunguan yang sudah mencapai titik nadir, menyedihkan. Keempat, tak ubahnya menjilat ludah sendiri, ada yang kontraproduktif antara apa yang ia tampilkan dan pemikiran yang ia gaungkan selama ini, terutama mengenai cara berpakaian Miftah. Dalam kasus ini kami tengarai, tampaknya orang ini tak sadar diri. Selama ini ia kerap mencerca cadar dan hijab sebagai budaya yang tak perlu dipakai, karena dianggap menyulitkan diri sendiri. Lah apa kabar peci, sarung, sorban, baju koko yang selama ini ia pakai sehari-hari? Sampai ketemu di episode Santritainment berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.